Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat dan semangat belajar ya. Kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama di sekolah lagi. Untuk itu, jangan lupa anak-anak selalu patuhi protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar materi tentang hidup sederhana. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca doa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap anak-anak sudah paham apa itu sederhana. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan contoh sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling penting lagi, anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, yang pertama kita bahas pengertian hidup sederhana. Hidup sederhana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hidup wajar atau tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaftaru wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah di tengah-tengah di antara yang demikian. Anak-anak, hidup sederhana juga dicontohkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau seorang rasul dan pemimpin yang memiliki kekuasaan, harta yang banyak, umat yang banyak, namun Nabi Muhammad SAW selalu menerapkan kehidupan yang sederhana, baik dalam hal rumah, pakaian, maupun makanan. Bahkan dalam suatu riwayat diceritakan seorang sahabat pernah melihat Nabi Muhammad ketika bangun dari tidurnya masih terlihat bekas tikar di pipinya. Hal ini menggambarkan betapa sederhananya Nabi Muhammad SAW ya anak-anak. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad seorang pemimpin bisa saja tidur dengan alas tempat tidur yang empuk, yang nyaman, tapi Nabi Muhammad tetap memilih hidup sederhana. Tapi Nabi Muhammad mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anak? Bisa kita mencontoh Nabi Muhammad hidup sederhananya? Insya Allah, kalau kita niat dari hati, insya Allah kita bisa mencontoh perilaku sederhana Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, selanjutnya kita bahas ciri-ciri perilaku sederhana. Dalam surat Al-Furqan ayat 67 dijelaskan sedikitnya ada 3 ciri-ciri hidup sederhana. Yang pertama, tidak berlebihan. Yang kedua, tidak kikir. Yang ketiga, berada di antara yang demikian. Nah, anak-anak sudah paham apa itu berlebihan? Berlebihan itu adalah tidak pada umumnya ya, terlalu banyak, terlalu aneh, dan terlalu tidak biasa. Itu namanya berlebihan. Yang kedua namanya kikir. Apa itu kikir? Ya, sederhananya kikir itu terlalu pelit
atau bakhil. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari golongan yang ini ya. Nah, yang ketiga adalah berada di antara demikian. Berarti sederhana di tengah ya, antara kikir dan berlebihan. Jadi kita di tengah-tengah, tidak usah berlebihan, tapi jangan pelit. Apa ya sederhana itu harus miskin? Tidak, sederhana itu juga boleh orang kaya. Punya semuanya, punya banyak harta, tapi memilih hidup biasa saja. Itu yang hebat anak-anak. Begitu ya. Selanjutnya kita bahas bagaimana caranya kita hidup sederhana. Apa saja yang perlu kita perilakukan sederhana. Nah, coba yang pertama harus kita lakukan adalah niatkan dari hati, diawali dengan niat mau hidup sederhana. Gimana saja sederhananya? Yang pertama, coba dalam hal makan dan minum. Anak-anak pernah merasa kekenyangan? Nah, itu contohnya berlebihan. Kalau anak-anak makan, minum, itu sebaiknya secukupnya saja. Kalau sudah merasa sebelum merasa kenyang bahkan ya, berhentilah makan. Kemudian yang kedua adalah membelanjakan uang. Coba anak-anak kalau punya uang saku, belanjakan sesuai kebutuhan. Jangan belanja yang macam-macam padahal tidak butuh. Cukup belanja yang dibutuhkan. Tadi yang pertama makan dan minum, membelanjakan uang jajan. Yang ketiga adalah sederhana dalam berpakaian. Nah, ini yang anak-anak suka mengikuti mode, mengikuti branded atau hal-hal yang semacamnya itu tidak usah ya. Yang penting beli pakaian itu rapi, sopan. Tidak perlu harus mahal, branded, hanya menghabiskan banyak uang. Nah, itu tadi cara-cara kita melakukan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mungkin ada yang bertanya, Bu, apa sih manfaat hidup sederhana itu? Manfaat hidup sederhana itu banyak ya anak-anak. Yang pertama, tentu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah jelas ya, dalam surat Al-Furqan ayat 67 diperintahkan untuk hidup sederhana. Yang kedua, kita bisa terhindar dari sikap boros. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nauzubillahi, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang boros dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat berikutnya adalah memiliki banyak teman dan saudara. Kalau anak-anak bisa bayangkan kalau kita jadi orang yang sederhana, tentu orang-orang di sekitar kita akan senang ya pada kita ya. Nah, jadi kita akan punya banyak teman dan banyak saudara. Berikutnya, orang yang sederhana juga suka menabung. Jadi bisa menenangkan hati ya. Kalau kita punya tabungan, punya uang lebih ditabung, kemudian kita jadi punya cadangan uang, kita kan hidupnya jadi tenang, tidak gelisah ya. Kemudian yang terakhir, hatinya menjadi tenang dan tidak mudah tergoda untuk mengambil barang-barang yang bukan milik kita. Kalau dalam mungkin anak-anak masih kecil mencuri ya, kalau kita hidup sederhana itu kita jadi terhindar dari sikap mencuri. Nah, bayangkan kalau anak-anak sudah besar nanti menjadi pejabat misalnya, kalau kita suka hidup boros, berlebihan, tidak mau sederhana, itu akan menimbulkan sikap ingin mengambil yang bukan milik kita. Jadinya apa anak-anak? Korupsi. Kalau kita suka hidup bergaya hidup mewah, tidak mau sederhana, nanti jadinya kalau kita jadi pejabat misalnya, itu menimbulkan perilaku korupsi atau mencari
atau menggunakan hak-hak hal-hal atau barang-barang yang bukan milik kita. Nauzubillah dari guru doakan anak-anak besok menjadi orang yang sukses, tapi tetap hidup sederhana sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah anak-anak, demikian materi kita hari ini tentang hidup sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.